Halo Sobat Yuti, selamat datang kembali di podcast hari ini bersama saya Adisa Kinanti. Podcast kali ini bertemakan Yuti History dan juga DEI, yaitu Diversity, Equity, dan Inclusion. Saya nggak sendiri di sini, saya bersama Pak Zuliadi Prabowo. Selamat datang Pak, terima kasih kesempatannya udah mau datang. Terima kasih banyak Mbak Disa. Iya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Disa sendiri gimana? Alhamdulillah baik Pak. Pak Zuliadi ini udah berapa lama di Yuti Pak? Ya kalau semenjak saya masuk di akhir 2008 ya sebagai magang instruktur itu kira-kira ya udah mau 14 tahun ya saya di UT. Wah, gitu. Udah 14 tahun aja Bapak, itu selisihnya dikit loh Pak umur saya. Iya. Udah sempat ditempatkan di mana aja nih Pak selama 14 tahun berkarir di UT? Ya, saya dulu di awal pernah di site Tanjung, Adaro Tanjung, itu adalah Adaro Mining Coal ya, coal mining ya. Terus saya berlanjut di Bontang di Indominco Mining. Terus saya kembali ke head office ya. Jadi kira-kira itu perjalanan saya tuh. Pasti udah banyak dong cerita dan pengalaman dari Pak Zul nih. Iya, kalau banyak cerita banyak. Cuma kalau dibandingin sama cerita Yuti sendiri yang udah lama juga, udah mau 50 tahun, rasanya sih cerita saya nggak ada apa-apanya. Wah, menarik nih Sobat Yuti. Ya. Boleh dong Pak di-spill sedikit tentang sejarah Yuti? Ya, kalau saya bilang kita kan udah mau masuk golden age ya 50 tahun ya. Jadi kalau kita tarik mundur jadi kira-kira udah 5 dekade nih. Jadi kalau kita mau dibagi ceritanya tuh ada 5 dekade ceritanya. Cukup banyak ya Pak, 5 dekade. Iya, banyak banget. Jadi kalau di awal itu Yuti di dekade pertama itu memang awal berdirinya ya di 13 Oktober 1972 yang awalnya Yuti namanya Inter Astra Motorworks sebelum jadi United Tractors. Nah itu Yuti struggle banget ya, kantor aja udah masih kecil banget ya kayak ruko gitu ya, itu cover banyak hal, terus struggle banget, semua serba manual, bahkan waktu itu untuk processing spare part pinjem komputernya Pemprov DKI saat berarti itu. Sempat di support sama Pemprov DKI ya Pak? Iya betul banget ya. Terus kalau kita lanjutin ke dekade kedua itu udah mulai maju ya. Udah mulai maju, Yuti udah punya anak perusahaan, diriin UTPE waktu itu ya, Pandu Engineering. Terus juga Yuti mendirikan PAMA yang awalnya rental, terus akhirnya jadi mining contracting sekarang. Dan waktu itu di dekade kedua di tahun 1989 awal mula saham kita melantai ya di Bursa Efek Indonesia dengan harga 7.250 ya gitu. Terus dilanjutkan ke dekade ketiga, Yuti udah mulai expand, manufaktur juga udah mulai jalan, Yuti udah mulai build ERP, Enterprise Resources Planning lewat SAP ya, pakai SAP, dan Yuti melakukan business process engineering juga. Nah, tetapi memang di akhir dekade ketiga itu ada krisis ya. Jadi ada krisis saat itu yang memang melanda di seluruh dunia ya saat itu ya. Iya benar Bapak. Jadi setelah re-engineering tadi Yuti sempat terdampak krisis tahun 98 ya Bapak ya? Iya, Yuti terdampak saat itu. Ya, jadi kalau dibilang efeknya luar biasa ya, impactnya luar biasa. Jadi Yuti itu rugi sampai 1,1 triliun tuh, bisa dibayangkan tahun itu ya. Sobat ruginya Yuti, segitu. 1,1 triliun itu untuk tahun itu udah nilai yang cukup besar ya. Iya. Boleh dilanjut Bapak. Nah, ketika Yuti rugi sebanyak itu, maka mau nggak mau Yuti harus menyelamatkan semua ya. Jadi memang waktu itu akhirnya di dekade ketiga yang saat itu Yuti udah mengakui sisi brokol, Yuti harus lepas karena biar selamat semua. Terus Yuti harus layoff sekitar 1.000 karyawan saat itu. Nah tapi di dekade keempat Yuti udah mulai bisa recovery tuh. Udah mulai recovery, udah mulai menata juga untuk hal-hal baru dan strategi barunya. Beberapa hal juga dicanangkan saat itu ya, dan lahir saat itu mulai dari UTVIC, Budaya Solution, terus compliance terhadap good corporate governance. Di dekade keempat itu banyak sekali ya gitu. Nah, Yuti juga saat itu mencanangkan yang namanya next target, next level, dan next landscape. Wah, bentar Pak. Buat next landscape nih kayaknya saya nggak asing. Kalau setahu saya nih Pak, next landscape itu berarti pembukaan bisnis-bisnis baru. Apa benar Pak? Ya, jadi memang next landscape nanti memang itu dilanjutkan ke dekade kelima ya, di mana banyak hal-hal baru yang diambil oleh Yuti ya. Sebagai contoh, Yuti akuisisi aset untuk bisnis construction ya saat itu
dekade kelima. Terus juga kalau kita mengenal UT di dekade keempat ada solution driven company, di dekade kelima UT merubah tagline-nya menjadi moving as one. Ya, one spirit, one commitment, one synergy, di mana UT udah mulai deket banget dengan customer ya. Jadi memang sudah berbeda tuh gitu partnership-nya. UT juga mengakuisisi beberapa perusahaan ya, dan ada anak perusahaan baru seperti EPN gitu ya. Jadi EPN ini untuk bisnis solar cell ya yang terkait dengan ESG SDG, juga akuisisi terhadap Arcora ya untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro ya. Ini juga terkait dengan ESG SDG ya, terkait dengan lingkungan juga dan renewable energy. Nah, ini nih menarik Sobat Yuti terkait SDG nih. Nah, karena SDG itu berhubungan dengan DEI, kalau menurut Bapak sendiri DEI itu apa sih, Pak? Ya, kalau kita bicara DEI sebenarnya diversity, equity, dan inclusion itu adalah sebuah kesatuan atas dimensi keberagaman manusia ya, di mana memang manusia itu diciptakan berbeda-beda ya. Walaupun kita satu ibu satu bapak, tetap aja kita beda, nggak ada sidik jari manusia yang sama kan. Iya, jadi betul. memang semua manusia itu berbeda, makanya kita harus fasilitasi itu. Dan dalam konteks pekerjaan, kalau kita ngomongin diversity, maka kita harus bisa memfasilitasi semua yang memiliki latar belakang yang berbeda, baik sosial, etnik, agama, ras, maupun fisik. Ya, kalau kita bicara equity, maka kita harus memberikan kesempatan yang sama untuk kemajuan bagi siapapun. Jadi harus sama kesempatannya. Dan kalau kita bicara inclusion dalam konteks pekerjaan, maka kita harus memberikan lingkungan yang menerima siapapun. Jadi siapapun bisa kita terima di lingkungan itu. Oke, berarti DEI itu terkait tentang keberagaman, kesetaraan, dan juga belonging ya Pak ya. Dan kenapa di UT tuh melihat DEI ini penting Pak? Ya, kalau kita lihat di UT itu banyak banget generasinya ya, mulai dari baby boomer hingga Gen Z. Nah, lintas generasi inilah yang menjadi komposisi karyawan di UT, itu harus kita bridging atau kita jembatani. Berbagai pengalaman dari para senior, kita harus jembatani dengan pola pikir anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin menerima informasi lebih cepat, memproses informasi lebih cepat. Nah, itu rasanya akan sangat bermanfaat ya bagi perusahaan. Nah, Sobat Yuti, sebagai bagian dari anak muda nih, manfaatnya kira-kira apa sih DEI itu? Ya, jadi nanti ketika jembatan itu berhasil dibangun, maka akan makin produktif tuh karyawan karena makin engage ya. Jadi nanti inovasi atas pemikiran bersama akan makin tercipta. Itu yang akan membuat banyak competitive advantage yang dihasilkan ya, sehingga dalam perjalanannya strategi-strategi yang dihasilkan pun akan makin mewakili seluruh generasi tadi, sehingga akan dapat mudah dijalankan oleh perusahaan. Ternyata di DEI itu banyak competitive advantage-nya ya Pak ya. Ya. Kalau untuk di UT sendiri konkretnya nih Pak, kegiatan seperti apa sih? Ya, kalau di UT udah dari dulu ya kita implementasi ya. Dari awal kita rekrut, kita tahu bahwa UT lebih dari 120 poin di seluruh Indonesia, dan kita rekrut dari berbagai titik itu. Jadi banyak sekali karyawan UT yang berasal dari putra daerah. Nah, itu merupakan salah satu implementasi DEI yang UT jalankan dari dulu. Kalau kita lihat sekarang banyak juga kegiatannya ya. Contoh kayak kita kemarin UT Run, kita fasilitasi juga untuk penyandang disabilitas. Kita bisa ikutkan mereka ya dalam acara UT Run. Terus ada juga Kampus Merdeka, kita coba coveragenya itu seluruh provinsi di Indonesia. Jadi harapannya ya itu mewakili banget ya untuk DEI ya. Dan juga yang terbaru, kita ada pembukaan kelas baru ya, UT School di Timika dan Jayapura. Nah, ini rasanya bisa mewakili ya untuk implementasi dari DEI tadi. Nah, berarti saya bisa menyimpulkan kalau UT ini membuka kesempatan selebar-lebarnya untuk pengimplementasian DEI tadi ya Pak ya. Betul sekali ya. Gimana Sobat UT bincang-bincang kita kali ini? Menarik bukan? Terima kasih ya Pak Zul udah mau bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan buat Sobat UT jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.